Oke, sebelah lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua akan kasih berita atau rumor mengenai perilisan 18.3.1 yang mana ini adalah lanjutan dari iOS terbaru kemarin ya, 18.3, yang bisa dibilang ada beberapa bugs yang belum di fix ya sama Apple. Makanya nanti akan dirilis untuk 18.3.1 ini. Artinya di sini gua akan kasih tahu ke kalian mengenai kapan sih perilisan 18.3.1 ini. Dan gak cuma itu, ada juga untuk rumor perilisan iOS lainnya yaitu 18.4 beta pertama, developer beta pertama. Dan yang terakhir ada tanggal rilis untuk iPhone SE 4 ya. Ini baru rumor juga, tapi sumbernya udah lumayan terpercaya. So gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari iOS 18.3.1. Jadi 18.3.1 ini adalah lanjutan dari 18.3 yang kemarin tuh lumayan banyak bugs ya. Gua pun ngalamin di iPhone 15 Pro dan juga iPhone 11 gua. Dan kabarnya iOS 18.3.1 ini akan dirilis di minggu depan ya. Kalau kalian lihat dari artikelnya si Mac Rumors ataupun 9to5 Mac, itu sama, mereka kasih tahu kalau 18.3.1 itu akan dirilis di minggu depan. Artinya kalau dari video ini dibuat, berarti di hari Senin ataupun hari Selasa besok itu udah termasuk minggu depan ya. Jadi ada kemungkinan juga di hari Senin atau Selasa dirilisnya. Dan di 18.3.1 itu harusnya jadi pembaruan kecil ya untuk mengatasi bugs-bugs terkait di 18.3 kemarin yang belum sempat di-fix atau baru muncul juga. Kalau yang gue alami secara pribadi sih yang paling kelihatan adalah bugs dari kamera ya di video seperti ini, dan sampai sekarang masih sama ya. Video kalau kita ubah dari 0,5 ke 1 dia patah gitu tuh. Lensa ultrawide ke lensa utama dia patah, sementara ke lensa telefotonya dia tetap smooth. Nah itu bugs kayak itu tuh harusnya bisa diselesaikan di 18.3.1 ini. Dan rumor perilisan ini cukup terpercaya dari Mac Rumors dan juga 9to5 Mac. Dia bikin artikel tuh nggak asal bikin dan pastinya bisa divalidasi untuk kedepannya. Jadi kalau sesuai dengan artikel yang mereka buat, gue sih berpendapat kayaknya akan dirilis di hari Selasa dini hari ya kalau di Indonesianya. Kalau di US-nya itu kan jam 10 pagi, kalau di kita tuh Selasa dini hari, biasanya jam 12 atau jam 1 dini harinya. Nah kalian tinggal tungguin aja untuk perbaikan bugs yang kalian alami di 18.3 atau sebelum-sebelumnya. Kalau yang gue alami jelas-jelas itu ya dari kamera tadi ya, perpindahan lensa ultrawide ke lensa utama di video ya, di mode video itu masih patah. Semoga aja bisa di fix. Tapi ada juga beberapa pengalaman dari teman-teman di YouTube yang komentar di video gue. Ada bugs lain yang mereka alami seperti kamera blank item ya, pada saat dibuka itu blank item. Terus kayak keyboard juga nggak bisa diketik, nge-freeze gitu. Terus baterainya juga boros. Jadi ada beberapa bugs yang teman-teman alamin selain yang di kamera tadi yang gue alami di 15 Pro dan juga iPhone 11. Walaupun sebenarnya ada juga yang komen kalau bugs perpindahan lensa dari ultrawide ke lensa wide di mode video itu nggak mereka alamin ya di iPhone mereka, kayak di iPhone 12 dan juga 13. Itu gue sempat baca kalau memang mereka nggak mengalami bugs tersebut. Jadi ya bugs-bugs itu kalau kalian alamin atau enggak, semoga aja bisa di fix ya di 18.3.1 dan tentunya bisa bikin performa dan juga security patch mungkin lebih stabil lagi dari iOS sebelumnya. Yang selanjutnya ada 18.4 beta pertama, ini kemungkinan akan dirilis di bulan ini juga dan kabarnya tuh minggu depan juga. Biasanya sih sehari setelah 18.3.1 ya. Entah dibalik juga bisa, kadang di 18.4 beta pertama dulu Apple kasih yang developer betanya dulu baru yang resminya. Kadang juga mereka kasih yang resminya dulu baru yang beta. Pokoknya biasanya selang 1 hari atau 2 harian lah. Dan kalau kita lihat di sini tuh harapannya di 18.4 tuh kita akan diperkenalkan beberapa peningkatan AI baru ya, Apple Intelligence untuk Siri khususnya, dan juga emoji-emoji baru yang mungkin akan dihadirkan di 18.4 nanti. Dan setahu gua untuk 18.4 itu akan ada major update ya, beda sama kayak 18.3 kemarin yang lebih ke security patch dan juga perbaikan keamanan, kestabilan dari iPhone-nya. Jadi untuk 18.4 tuh mirip-mirip kayak 18.1 sama 18.2. Bakal ada major update di dalamnya. Jadi buat kalian yang pakai iPhone yang udah support Apple Intelligence ya, iPhone 15 Pro ke atas, kalian akan mendapatkan fitur yang maksimal dari iOS 18.4 nantinya. Kabar terakhir datang dari perilisan iPhone yang banyak orang tungguin ya, yaitu iPhone SE 4, yang mana itu akan hadir di minggu depan ya. Kayaknya bareng semua nih minggu depan semua untuk iOS sama iPhone SE 4 ini. Dan infonya sih perilisan iPhone SE 4 itu akan berbarengan dengan earbuds ya, earbuds Powerbeats Pro 2. Salah satu earbuds yang cukup nyaman untuk digunakan. Kalau memang benar perilisannya di minggu depan, itu artinya kayaknya Apple nggak akan kasih semacam Apple Event gitu. Jadi cuma dimunculin aja di laman websitenya si Apple untuk iPhone SE 4 ini berbarengan dengan earbuds tadi mungkin. Karena memang untuk Apple Event biasanya diselenggarakan di bulan Maret atau April ya, Spring Event. Jadi kemungkinannya kecil banget atau bahkan nggak akan ada Apple Event di minggu depan.
Untuk speknya dari iPhone SE 4 ini udah sempat dirangkum sama Apple Hub di sini, kalian bisa lihat sendiri. Dia tuh chassisnya ngambil dari iPhone 14 ya. Jadi untuk keseluruhannya dari body sampai semuanya tuh mirip kayak iPhone 14. Bentang layarnya udah upgrade ya dari SE 3 sebelumnya yang 4,7 inch sekarang jadi 6,7 inch OLED display pula. Di sini dia pakai notch ya, nggak pakai dynamic island. Terus untuk sistem keamanannya dia udah nggak ada Touch ID, jadi goodbye untuk Touch ID. Kita sekarang beralih ke Face ID walaupun iPhone-nya tuh iPhone SE 4. Dia pakai aluminium design sama kayak iPhone 14-nya. Nah, chipnya ini berbeda ya. Dia tuh pakai chip terbaru dari iPhone yang sekarang ya, iPhone 16 yang pakai A18 chip. Karena memang iPhone SE itu kan sejatinya iPhone dengan low budget tapi punya performa yang sama dengan iPhone terbaru yang baru dirilis yaitu iPhone 16. Yang artinya dia juga udah support Apple Intelligence ya, karena memang iPhone 16 juga kan udah support AI. RAM-nya juga di-upgrade di sini 2 kali lipat jadi 8 GB RAM. Salah satu alasannya karena memang untuk menyokong Apple Intelligence tadi. Kameranya dia pakai single kamera, ciri khas dari iPhone SE ya, sama kayak iPhone XR gitu, single kamera 48 megapiksel. Jadi buat kalian yang mau minang HP ini, kalian nggak akan mendapatkan ultra wide lens dan juga telephoto lens. Baterainya upgrade yang mirip-mirip dengan iPhone 14 yaitu 3279 mAh. Karena memang isi bodinya kan juga gede ya, untuk layarnya juga gede, pastinya akan ada ruang yang lebih besar lagi untuk naruh baterai di dalamnya. Untuk pengecasannya udah pakai USB Type-C karena memang regulasi di Eropa itu kan udah mengharuskan untuk universal ya, pakai USB Type-C semua. Termasuk di iPhone terbaru yang akan dirilis sama Apple ini, iPhone SE 4, dia pakai USB Type-C. Dan yang terakhir harganya itu kemungkinan ada di angka 499 US dollar sampai 549 US dollar. Yang mana sebelumnya di iPhone SE 3 itu 429 US dollar. Artinya ada kenaikan sedikit dari harga perilisan iPhone SE 3 kemarin. Nah, pertanyaan besarnya adalah worth it kah kalau kita beli iPhone SE 4? Gue bisa jawab dengan cukup tegas kalau ini worth it banget untuk kalian beli. Terutama buat kalian yang baru pertama kali pengen pakai iPhone daripada pakai iPhone 15 mungkin atau iPhone 14, 13. Mending langsung ambil iPhone SE 4 aja karena memang beberapa fitur itu lebih unggul dari iPhone-iPhone yang udah gue sebutin tadi. Kalian akan mendapatkan A18 chip Apple Intelligence dengan spek layar yang sama yaitu 6,1 inch OLED display. Dan yang paling penting adalah harganya, itu harga iPhone SE yang mana itu di bawah 10 jutaan. Jadi buat kalian yang pengen pakai iPhone tuh semurah mungkin dengan chipset setinggi mungkin ya ambil aja iPhone SE 4 ini. Bahkan gue bisa bilang ya kalau nanti udah dirilis iPhone SE 4 ini kayaknya lebih worth it ya dibanding kalian ambil iPhone 16 yang base model. Nah, pertanyaan yang lainnya adalah di Indonesia seperti apa? Apakah kita bisa beli langsung di Indonesia dan kapan kita bisa belinya? Sebenarnya regulasinya itu masih alot ya, jadi tinggal ditungguin aja terkait pemerintah sama Apple untuk masukin iPhone 16 yang belum masuk sampai sekarang juga. Kalau iPhone 16-nya udah masuk, udah di ACC untuk TKDN-nya, gue yakin untuk iPhone SE 4 atau bahkan produk-produk Apple lainnya itu akan lebih lancar juga untuk masuknya. Dan kalau misalnya kalian mau beli langsung di luar negeri juga bisa di Apple Store Malaysia atau di Singapura, itu bisa langsung kalian kunjungi ke sana. Cuma pastinya dengan tiket pesawat dan juga akomodasi lainnya kira-kira worth it atau enggak kalian beli SE 4 langsung ke sana. So, gue rasa gitu dulu aja sedikit informasi yang gue bisa berikan ke kalian untuk iOS 18.3.1, 18.4 beta pertama, dan juga rumor perilisan iPhone SE 4 yang kemungkinan akan dihadirkan minggu depan. Jangan lupa like video ini, kalian bisa like dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.